Bapak dan Ibu yang kami hormati, beberapa hari terakhir suasana di dunia pensiunan kembali terasa berbeda. Percakapan yang biasanya santai di teras rumah, di warung kopi, atau di grup WhatsApp keluarga mendadak berubah menjadi penuh rasa penasaran. Banyak yang mulai bertanya-tanya tentang satu hal yang sama. Benarkah tahun 2026 ini akan membawa kabar besar bagi para pensiunan? Apakah benar ada kemungkinan rapel yang cukup besar dan juga tunjangan hari raya yang nilainya lebih terasa dibanding tahun-tahun sebelumnya? Pertanyaan itu berputar di banyak tempat, dari obrolan kecil antar tetangga hingga diskusi panjang di komunitas pensiunan yang tersebar di berbagai daerah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tahun ini bisa menjadi salah satu momen paling ditunggu oleh para pensiunan dalam beberapa tahun terakhir. Suasana seperti ini sebenarnya bukan hal yang aneh. Setiap kali ada kabar mengenai pembayaran tambahan, penyesuaian manfaat pensiun, atau tunjangan hari raya, perhatian para pensiunan memang langsung tertuju pada informasi tersebut. Hal ini sangat wajar karena bagi banyak keluarga pensiunan, penghasilan pensiun adalah sumber utama yang menopang kehidupan sehari-hari. Dari sanalah kebutuhan rumah tangga dipenuhi, dari sana pula biaya kesehatan, kebutuhan dapur, listrik, air, hingga berbagai kebutuhan lain terus berjalan setiap bulannya. Maka ketika muncul kabar bahwa ada potensi tambahan dana dalam jumlah tertentu, wajar jika harapan mulai tumbuh dan rasa ingin tahu semakin besar. Beberapa orang bahkan mulai menghitung-hitung secara sederhana. Mereka mencoba memperkirakan jika benar ada rapel atau penyesuaian tertentu, kira-kira berapa tambahan yang mungkin diterima. Ada yang menghitung berdasarkan golongan terakhir saat masih aktif bekerja, ada pula yang mencoba mengingat kembali berapa besaran pensiun pokok yang mereka terima setiap bulan. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan sederhana, yaitu mencoba memahami apakah kabar yang beredar ini benar-benar membawa perubahan nyata bagi kehidupan para pensiunan. Namun di tengah ramainya pembicaraan ini, ada satu hal yang perlu dipahami bersama. Informasi yang beredar di masyarakat seringkali datang dari berbagai sumber dengan tingkat kejelasan yang berbeda-beda. Ada yang bersumber dari pemberitaan media, ada yang berasal dari potongan pernyataan pejabat, ada pula yang hanya berupa pesan berantai tanpa penjelasan lengkap. Inilah yang membuat banyak orang merasa bingung. Sebagian merasa optimis, sebagian lagi memilih menunggu kepastian, sementara ada pula yang mencoba mencari penjelasan yang lebih lengkap agar tidak salah memahami situasi. Di banyak daerah, para pensiunan mulai saling bertukar cerita mengenai pengalaman mereka. Ada yang mengatakan bahwa tahun ini kemungkinan akan ada penyesuaian tertentu dalam sistem pembayaran. Ada pula yang menyebut bahwa pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap berbagai komponen yang berkaitan dengan kesejahteraan pensiunan. Walaupun belum semuanya memiliki kepastian yang sama, satu hal yang jelas adalah perhatian terhadap dunia pensiunan kembali meningkat. Ketika kita berbicara tentang rapel, sebenarnya yang dimaksud bukanlah dana tambahan yang muncul secara tiba-tiba. Rapel pada dasarnya adalah selisih pembayaran yang seharusnya sudah diterima sebelumnya, namun baru dapat diproses pada waktu tertentu. Situasi seperti ini bisa terjadi ketika ada penyesuaian kebijakan yang membutuhkan waktu untuk diterapkan dalam sistem pembayaran. Proses administrasi, verifikasi data, serta penyesuaian sistem seringkali memerlukan waktu sebelum semuanya benar-benar siap dijalankan secara menyeluruh. Bayangkan saja, jumlah pensiunan di Indonesia tidak sedikit. Mereka tersebar di berbagai provinsi, kota, dan kabupaten dengan latar belakang pekerjaan yang sangat beragam. Ada yang berasal dari dunia pendidikan, ada yang pernah mengabdi di sektor kesehatan, ada pula yang menghabiskan masa kerjanya di pemerintahan daerah atau lembaga negara. Semua data tersebut harus diproses dengan sangat teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan manfaat yang akan diberikan. Karena itulah, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pembayaran pensiun tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Sistem harus memastikan bahwa setiap penerima manfaat memperoleh haknya dengan jumlah yang tepat. Tidak boleh ada kekeliruan dalam proses tersebut. Ketelitian ini menjadi sangat penting karena menyangkut jutaan penerima manfaat yang bergantung pada ketepatan sistem pembayaran tersebut. Di sisi lain, tunjangan hari raya juga selalu menjadi momen yang sangat dinanti oleh para pensiunan. Setiap tahun menjelang hari raya, suasana di banyak rumah pensiunan biasanya berubah menjadi lebih hangat. Ada yang mulai merencanakan menu untuk keluarga yang akan datang berkunjung, ada yang menyiapkan hadiah kecil untuk cucu-cucu yang pulang kampung, dan ada pula yang mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk merayakan hari besar bersama orang-orang tercinta. Bagi banyak pensiunan,
Tunjangan hari raya bukan hanya soal nilai uang yang diterima. Ia juga membawa makna emosional yang cukup dalam. Dana tersebut seringkali membantu meringankan berbagai kebutuhan yang biasanya meningkat menjelang hari raya, mulai dari kebutuhan bahan makanan, pakaian baru, hingga berbagai pengeluaran lain yang menjadi bagian dari tradisi perayaan. Menariknya, setiap kali mendekati periode pencairan tunjangan hari raya, suasana di komunitas pensiunan biasanya menjadi lebih hidup. Banyak yang saling bertanya apakah dana sudah mulai diproses. Ada yang mulai mengecek rekening mereka lebih sering dari biasanya, berharap ada kabar baik yang muncul di layar ponsel atau buku tabungan mereka. Namun yang perlu diingat adalah bahwa proses pencairan dana dalam skala besar seperti ini tidak selalu terjadi secara bersamaan untuk semua orang. Sistem pembayaran biasanya dilakukan secara bertahap. Hal ini bukan karena adanya perbedaan perlakuan, tetapi lebih kepada upaya menjaga kelancaran sistem agar tidak terjadi gangguan teknis yang bisa menghambat penyaluran dana kepada jutaan penerima manfaat sekaligus. Seringkali ada pensiunan yang menerima pembayaran lebih dahulu, sementara yang lain mungkin harus menunggu beberapa hari. Situasi seperti ini terkadang menimbulkan kebingungan di masyarakat. Ketika seseorang sudah menerima dana sementara yang lain belum melihat perubahan di rekening mereka, muncul pertanyaan apakah ada sesuatu yang salah. Padahal dalam banyak kasus, perbedaan waktu tersebut hanyalah bagian dari proses distribusi yang memang dilakukan secara bertahap. Selain itu, faktor administrasi juga memainkan peran yang cukup besar dalam kelancaran pembayaran. Data rekening yang aktif, kesesuaian identitas, serta status penerima manfaat yang masih terverifikasi menjadi bagian penting dalam sistem pembayaran modern. Jika ada data yang perlu diperbarui atau diverifikasi ulang, proses pencairan bisa saja memerlukan waktu tambahan. Karena itulah penting bagi para pensiunan untuk memastikan bahwa semua data yang berkaitan dengan administrasi pensiun mereka dalam kondisi yang benar dan terbaru. Hal-hal sederhana seperti memastikan rekening masih aktif, alamat masih sesuai, serta data identitas yang tercatat tidak mengalami perubahan yang belum dilaporkan dapat membantu memperlancar proses pembayaran. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem administrasi pensiun juga mulai bergerak menuju digitalisasi. Banyak layanan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan secara langsung kini dapat diakses melalui aplikasi atau layanan daring. Tujuannya adalah mempermudah para penerima manfaat dalam memantau informasi serta memperbarui data yang diperlukan. Tentu saja, perubahan menuju sistem digital ini memerlukan waktu untuk beradaptasi. Tidak semua pensiunan merasa nyaman menggunakan teknologi baru. Namun perlahan-lahan, dengan bantuan keluarga atau petugas layanan, proses ini mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari para pensiunan. Di tengah semua perkembangan ini, yang paling penting adalah menjaga keseimbangan antara harapan dan kenyataan. Harapan bahwa kesejahteraan pensiunan terus mendapat perhatian adalah sesuatu yang sangat wajar. Namun, pada saat yang sama, kita juga perlu memahami bahwa setiap kebijakan yang menyangkut keuangan negara memerlukan proses yang matang sebelum benar-benar dapat dijalankan. Banyak pensiunan yang sebenarnya sudah memiliki pengalaman panjang menghadapi berbagai perubahan sistem selama masa kerja mereka. Mereka memahami bahwa keputusan besar biasanya melalui tahapan yang tidak singkat. Oleh karena itu, sikap sabar dan bijak dalam menunggu informasi resmi seringkali menjadi pendekatan terbaik. Di berbagai daerah, suasana menunggu kabar ini justru menjadi momen yang mempererat hubungan antar pensiunan. Mereka saling berbagi cerita, berbagi pengalaman hidup, dan saling mengingatkan agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Kebersamaan seperti ini menjadi kekuatan tersendiri dalam komunitas pensiunan. Banyak yang mengatakan bahwa masa pensiun adalah waktu untuk menikmati hasil dari pengabdian panjang selama puluhan tahun. Meski tantangan kehidupan tetap ada, pengalaman dan kebijaksanaan yang dimiliki para pensiunan seringkali membuat mereka mampu menghadapi situasi dengan lebih tenang. Ketika kabar mengenai rapel dan tunjangan hari raya kembali ramai dibicarakan seperti sekarang, sebenarnya ada satu hal yang paling penting untuk diingat. Yang paling berharga bukan hanya jumlah dana yang mungkin diterima, tetapi juga kepastian bahwa sistem yang ada terus berusaha memberikan perlindungan dan penghargaan kepada mereka yang telah mengabdikan diri bagi negara dan masyarakat. Dan di tengah suasana yang penuh harapan ini, para pensiunan di berbagai penjuru Indonesia kini menunggu satu hal yang sama. Bukan sekadar angka di rekening, tetapi kepastian bahwa pengabdian panjang mereka selama puluhan tahun tetap dihargai dan diperhatikan dengan baik oleh sistem yang mereka percayai selama ini.